sangat tidak mungkin bahwa Rodito Alawiyah itu mendahului deklarasi daripada Muhammadiyah ataupun NU. Itu sangat tidak mungkin. Dan Rodito Alawiyah itu hanya di Indonesia. Di luar negeri tidak ada, baik itu di Arab Saudi, di Mesir ataupun di Yaman. Karena itu yang membentuk adalah Belanda di Indonesia. Itu yang saya ketahui. Lanjut, Mbak. Saya ingin mengatakan kepada para muhibin ya, yang mungkin ada di bawah, bahwa menjadi orang merdeka itu sangat nikmat loh. Kenapa Anda membiarkan pikiran Anda diremot oleh orang lain yang bukan dari orang Indonesia asli? Anda seolah-olah menghambakan diri pada orang yang salah. Seharusnya Anda menghambakan diri kepada Allah. Tempatkanlah diri Anda menghambakan diri pada Allah. Jangan menyandarkan kepada manusia, apalagi orang itu bukan orang Indonesia asli. Menjadi orang merdeka itu enak loh. Tapi Anda dikendalikan oleh orang lain. Dan Anda membiarkan remote itu berjalan salah atau tidak, Anda tidak care. Itu kekeliruan Anda. Maka kalau saya sarankan, jadilah orang yang merdeka, jadilah orang yang mempunyai pendirian, jadilah orang yang beriman dan bertakwa. Karena pengendali yang terbaik itu adalah Allah. Jangan Anda dikendalikan oleh kaum-kaum Ba'alawi. Itu saja. Makasih. Wah. Sepakat Bunda Erwinda ya. Jadi Rodito Alawiyah didirikan dan dideklarasikan sebagai tandingan Sumpah Pemuda. Ya, Betul. itu betul sekali ya. Itu saya pernah membaca artikelnya untuk menandingi. Bahkan yang kita lihat tidak ada utusan ya. Kalau mereka mengeklaim bahwa salah satu dari banyak leluhur mereka itu yang membantu perjuangan NKRI itu sangatlah munafik dan tidak bisa dilacak dalam sebuah dokumen. Karena apa? Tidak ada satupun utusan Yong Zaman yang mereka utus di tanggal 28 1928 begitu. Ini pada sholat semua ya, Hose tak narasinya lah. Sambil tiktokan ya Mbak Erwinda nggih. Cintai bangsamu dan negerimu, wahai muhibin ya. Sekarang Anda bisa beda pandangan. Sekarang Anda bisa beda background. Kita tidak ada masalah sebenarnya. Anda mau memuliakan Habib, Anda mau mencintai Habib, monggo, itu hak Anda. Yang ingin saya tegaskan di sini, wahai muhibin yang ada di Indonesia, siapapun ya, mungkin yang bisa mendengar suara host ini sudah tentang negerimu, sudah tentang bangsamu. Cintailah bangsa dan negerimu. Karena apa? Bangsa dan negerimu saat ini sedang diinjak-injak harga dirinya, diobok-obok leluhurnya, bahkan dibelokkan sejarahnya. Jangan sampai nanti menyesal bahwa anak cucu kita nanti 50 tahun atau 100 tahun yang akan datang sudah lupa dengan leluhurnya sendiri. Dan kasihan, kasih apa piring Mas, coba ambil. Maaf ya, ini ada kiriman soto ya. Lanjut dulu. Ya Mbak Erwinda, ini ada soto datang loh. Enaknya. Silakan Mbak Erwinda. Dikeluarkan Mas.
nggak tahu nek hostnya lapar itu soto. Mbak Erwinda itu asli mana? Jawa Timur, Jawa Barat, Saya atau luar pulau? saya itu asli Surabaya. Oh, Lalu menikah itu justru pindah di Mojokerto, Jawa Timur. Sampai saat ini. ikut suami ya dia? Iyalah, Itu namanya istri yang berbakti. amin. Ya ikut suami, suaminya sudah meninggal kok ikut suami, gimana sih lo? Hostnya. Nah, kan sebatas baru tekan suami istri tadi, Gus. Oh, suami. Iya, tapi suaminya sudah meninggal masa ikut suami? Aduh. Ya, ya, ya. Parah, Hos. Ya, aku kan nggak tahu. Lanjut Gus, dicerahke Gus. Kok sing tahu kan jenengan. Piye, gimana? Ya, Wah, tapi tadi kan wajahmu gini, tadi kan di remote ya, di remote itu. Gus, aku meh mari mangan nek iro wajahmu mutah-mutah nek. Lanjut. Lanjut Gus, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ivan. Nggih. Lanjut Gus Asrok, monggo. Iya. Iya, jadi tadi mbaknya kan narasinya terkait di remote kan. Wahai kaum mukibin, ya kenapa kamu mau di remote ya? Ya sebenarnya bukan hanya remote, mereka itu sudah jadi zombie bergentayangan. Zombie itu ada di dunia nyata. Kenapa? Karena zombie itu akibat infeksi doktrin yang sudah mengakar di dalam tubuh, menguasai tubuh. Apapun yang dilakukan itu tergantung infeksi yang menginfeksi, begitu. Infeksi akut. Iya, itu bisa disembuhkan dengan wayangan, bisa dengan tradisi-tradisi Jawa atau Nusantara, begitu Hos. Itu bisa netralisir itu. Maksudnya adalah dengan kebangsaan, cinta terhadap Lanjut Gus, bangsa. Aku madang sih ya Gus, makan dulu aku ya, sambil komen Anda pandu sih, aku makan. Madang nggak mau ketok no, minimal ketok no panas nggak panas gak enak. Kalau nggak ada videonya palsu. Ini Gus, ini ada soto loh, ada soto. Alah Itu loh. soto, Ya. baru soto aja gayamu setengah mati, oh sus. Iya, kan ngirit gitu loh. Ngambil ya Gus, tak makan dulu. Enggak Gus. Apa yang ini ya, wes gak mules-mules we ya. Ya. Aku lihat, ya aku itu tak daripada kita pasang deh, enak. Ya lanjut Gus. Iya. Jadi gini kawan-kawan, mereka itu sebenarnya kalau blueprint behind the scene di dalam polemik ini sebenarnya sudah lama sekali dan sangat besar. Maka sebenarnya alat kita untuk melawannya itu sebenarnya tidak bisa dengan cara apapun, tidak bisa. Jurus paling ampuh itu hanya satu, keikhlasan. Itu ikhlas itu kuncinya. Itu di dalam melawannya. Karena kalau malah pakai sistem kita kalah jauh. Kita mainnya kalah, uang kalah, semua kalah. Ini kalau grand design besarnya loh ya. Kalau bicara grand design-nya itu kan terkait internasional, bukan hanya lokal Indonesia, enggak. Ini bagian kecil ini yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya grand design-nya lebih luas lagi. Dan untuk melawan mereka yang grand design-nya sudah besar dan mengakar, maka keikhlasan
Gitu. Gitu bos. Nyambung nggak nyambung pikiran grand design besar apa itu yang sering dibicarakan mbaknya ini, tapi jangan spesifik nanti kena banned. Nah kayak kemarin itu. Gitu bos. Soal G, plat G dan sebagainya, soal lambang dan sebagainya, jangan bicarakan secara spesifik biar nggak kena banned. Oh gitu. Ya. Eh, Oke, kalau saya tambahkan ya Bang. iya, tapi nganu ya pakai kode-kode ya, jangan terlalu vulgar. Oke, saya tutup dulu, saya mute. Silahkan Mbak bernarasi dan yang lain. Eh, kalau pada dasarnya warkop sebelah itu kan kelihatannya kan kalau mereka ngerumpi itu kelihatannya guyup gitu ya. Kayaknya berikut dengan muhibin-muhibinnya gitu kan, guyup. Tapi genetika mereka itu pada dasarnya tidak semerdu, tidak sefrekuensi, dan tidak seindah paduan suaranya. Jadi mereka itu notnya ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sana. Jadi istilahnya itu sumbang untuk didengarkan. Artinya mereka itu bercerai-berai. Itu nggak bersatu padu. Saya bisa mengatakan demikian. Buktinya mereka itu kocar-kacir. Kalau Anda bilang bahwa mereka itu grand design dengan biaya yang besar, kalau dia dalam pandangan saya kok enggak, karena mereka itu justru mendawir para muhibin-muhibinnya itu mencari dana. Jadi mereka itu sebenarnya punya cita-cita besar, namun tidak didasari landasan kecerdasan yang besar juga. Jadi mereka dilandasi sebuah nafsu duniawi sesaat. Yang penting hari ini gue bisa hidup hedon, bisa hidup mewah. Itu dalam jangka pendek. Tapi dia lupa jangka panjangnya, bahwa suatu saat kebohongan itu akan terbongkar. Mereka itu menutup rapat untuk jangka pendek, bahwa kebohongan itu pasti akan terkuak dengan sendirinya. Sehingga mereka mulai bernarasi sumbang ke sana sini untuk mempertahankan bagaimana hidup hedonnya dia itu terselamatkan hingga dia sampai menutup mata. Hidup itu selama di dunia tidak ada yang abadi. Itulah yang dilupakan oleh Mbak Alawi. Kalau untuk grand design-nya, planning mereka hanya jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang hanya memikirkan nafsunya sesaat itu saja. Makasih. Mbak tinggal di Arab ya? Kenapa Anda mengatakan demikian? Dalam suara semangat kenegaraan kayaknya ada rada-rada ke Arab-Araban gitu ya. Enggak juga. Saya orang Indonesia asli. Bukan Semangatnya tinggi lah. begitu. Bukan. Saya Gimana? maksud pernah tinggal di Arab. Enggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Semangat dalam kenegaraannya bagus. Harus. Saya lihat. Jadi itu adalah giroh. Sebenarnya orang Indonesia itu punya giroh yang sama loh. Karena nenek moyang orang-orang Indonesia baik dari Sumatera ya, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua itu, mereka itu nenek moyang kita itu semua itu memiliki jiwa kepahlawanan. Pasti diturunkan kepada anak cucu. Betul. Meskipun pahlawan-pahlawan itu meninggal secara
fisik, tapi dalam jiwa itu ada generasi-generasi berikutnya yang akan mewarisinya. Ada generasi-generasi berikutnya. Makanya kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Bahwa satu-satunya negara yang merdeka, berjuang, dan berdarah-darah hanya di Indonesia di seluruh dunia. Semuanya merdeka itu karena pemberian sebuah hadiah. Namun Indonesia tidak. Indonesia adalah satu-satunya negara yang merdeka dengan perjuangan. Darah dan air mata. Kita harus bangga itu. Ya. Kalau di luar negeri, Malaysia, Singapura, Thailand, mereka tidak punya jiwa nasionalisme yang setinggi ini, tidak. Mereka tidak bisa menyatakan semangat yang luar biasa tentang negaranya, tidak bisa. Karena negaranya mereka sebagai negara pemberian kemerdekaan oleh negara-negara jajahannya. Mereka tidak bisa mengambil keputusan apapun di dalam politik negerinya. Bahkan APBN mereka harus berkongsi dengan negara jajahannya. Kita bangga menjadi orang Indonesia. Meskipun saat ini kita secara APBN masih dipandang sebelah mata. Tapi di Indonesia itu makmur. Kenapa bilang makmur? Meskipun kita nggak punya duit, kita masih bisa makan. Ada singkong, ada ubi, ada ketela, ada jagung yang bisa kita makan. Coba kalau kita lihat di luar negeri, mereka itu dari segi wilayah itu ada musim panas 6 bulan, musim dingin, bahkan musim semi itu hanya beberapa saat saja, 4 bulan. Jadi panen mereka itu terbatas untuk menjadi swasembada pangan. Ketika negara mereka misalkan ada perang, mereka pasti kelimpungan masalah pasokan apa? Pasokan energi di dalam perutnya. Maka saya yakin seandainya perang dunia ketiga ini berkecamuk, Indonesia tidak akan menjadi sasaran bom-bom dari luar negeri. Kenapa? Mereka mengharapkan nanti logistik dari Indonesia. Mereka butuh pasokan logistik pakan dari Indonesia. Meskipun Amerika sama Rusia perang lah, atau Cina sama Amerika perang lah, Indonesia nggak akan menjadi sasaran untuk bom mereka. Karena mereka tidak punya kekayaan alam Indonesia. Mungkin kita tidak bisa saat ini bisa menikmati mungkin tambang-tambang, tapi kita sabar. Kita masih bisa makan, ada jagung, ada kentang, ada ketela pohon, ada semuanya. Ya. Assalamualaikum Ustadz Faku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz Faku. Assalamualaikum. Ini Luar biasa Ibu kita R.A. Kartini, lanjut perjuangan beliau R.A. Kartini. Monggo Bu Erlinda. Terus masalah energi minyak. Kalau Anda lihat di Arab Saudi itu pasokan energinya sudah mulai hampir habis dalam mungkin 10-20 tahun ke depan. Mengapa saat ini Arab Saudi menggencarkan pariwisata di Arab Saudi? Bahkan mungkin menuju ke negara yang lebih liberal. Seharusnya mereka memproteksi diri sebagai negara yang memiliki
Mekah sebagai tanah suci itu. Mereka sadar bahwa energi mereka itu tipis. Mau nggak mau mereka menggencarkan sebuah pariwisata di Arab Saudi. Lalu kalau kita bilang Amerika, apa sumber Amerika yang bisa dijual? Nggak ada. Nggak ada. Amerika tidak punya impor yang dijual. Amerika hanya memainkan mata uang dolarnya. Dia bisa mengontrol negara-negara lain karena negara waktu itu kan sepakat semuanya transaksi hasil semua negara harus menggunakan dolar. Apabila Amerika sentimen dengan Indonesia misalnya ya, dia bisa menjatuhkan nilai rupiah dengan sehendaknya. Tapi yang namanya dunia ini saya katakan tadi itu kan tidak ada yang mulus terus berjaya. Karena dunia ini fana. Suatu saat dolar Amerika akan mengalami keruntuhan. Kenapa saya bilang begitu? Walaupun saya salut sama Prabowo ya, walaupun saat kemarin-kemarin Prabowo bukan menjadi pilihan hati saya, tapi saya salut dengan apa namanya gebrakan-gebrakan yang diwacanakan. Tapi semoga wacana ini terlaksana dengan baik. Jadi Prabowo mewacanakan bahwa satu, dia sudah mulai mengikut organisasi BRICS yang apa namanya yang ada Brasil, kemudian Rusia, China, India, dan beberapa negara Asia. Jadi mereka nanti perdagangannya tidak menggunakan dolar. Bahkan itu sudah dipelopori oleh beberapa negara Eropa, euro. Mungkin akan negara-negara lain juga akan membentuk suatu hegemoni ekonomi. Arab Saudi sendiri sudah mengatakan tidak mau dibayar dengan dolar. Arab Saudi mau dibayar dengan emas. Dan Indonesia, saya melihat gebrakan dari Pak Prabowo adalah transaksi luar negeri kita nanti dibayar dengan gramasi emas. Itulah yang membuat Amerika ketar-ketir. Dan saya mendengar kampanyenya Donald Trump begitu menyebut nama Indonesia. Sepertinya entah ada apa dari wacana Indonesia yang dikampanyekan kepada rakyatnya itu. Kita saat ini harus mensyukuri meskipun kita dikatakanlah sebelah mata sebagai negara-negara yang tidak solid secara materi di mata mereka. Sesungguhnya kekayaan alam Indonesia yang belum dieksplorasi adalah kekayaan yang luar biasa. Jika mengacu kepada BRICS dan pembayaran menggunakan emas, gramasi emas, kemungkinan Indonesia akan jaya menjadi adik kuasa, negara adik raksasa ya, negara asing berikutnya. Terus untuk masalah Timor waktu itu kan mempunyai mimpi bahwa lepas dari Indonesia dia mempunyai minyak, dengan harapan dia bisa meningkatkan ekonominya tanpa Indonesia, bekerja sama dengan Australia. Tapi nampaknya dikadalin sama Australia. Bahkan
Timur NTT. Di mata kita NTT itu adalah negara terkecil penerimaan pendapatan daerahnya, tapi itu masih lebih besar daripada Timur Timur. Nampaknya dari pihak Timur Timur itu ada rasa penyesalan. Kenapa harus pisah dengan Indonesia? Kenyataannya mimpi yang dia inginkan itu masih dalam bingkai mimpinya, dan yang namanya kemakmuran itu jauh. Lalu ada wacana ke depan dari Pak Prabowo